Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah yang telah menganugerahkan kita jiwa iman dan ihsan di dalam agama. Dan tidak lupa pula salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membimbing jiwa kita dari zaman gelap gulita hingga zaman yang terang benderang. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Jauhar Mansur, nomor NIM 2401 0401 0083 dari kelas 24B1, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Dosen pengampu mata kuliah adalah Ibu Rizkiatul Hasanah, Esos MSos. Di sini saya ingin menjelaskan tentang mind mapping yang saya buat. Yang pertama adalah tinjauan umum tentang ilmu dakwah. Yang kedua, konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah. Yang ketiga, proses dan unsur-unsur dakwah. Yang keempat, objek studi ilmu dakwah. Yang pertama, tinjauan umum ilmu dakwah. Pengertian dakwah. Kata dakwah secara etimologis terkadang digunakan dalam arti mengajak kepada kebaikan yang pelakunya ialah Allah Subhanahu wa taala, para nabi dan rasul serta orang-orang yang telah beriman dan beramal soleh. Sedangkan secara istilah dakwah adalah usaha para ulama dan orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang agama Islam untuk memberi pengajaran kepada khalayak hal-hal yang dapat menyadarkan mereka tentang urusan agama dan urusan dunianya sesuai dengan kemampuannya. Kata dakwah yang mengajak kepada kebaikan antara lain disebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 221 juz 2. Wallahu yad'u ila jannatil wal maghfirati biiznihi wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatazakkarun. Artinya, dan Allah mengajak ke surga. Sedangkan kata dakwah yang berarti mengajak kepada kejahatan antara lain disebutkan dalam firman Allah Quran surah Al-Fatir ayat 35 juz 6. Inna syaitana lakum aduwwu fattakhizu aduwan innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Yang artinya sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu, karena sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Wallahu a'lam bishawab. Masih dengan tinjauan umum ilmu dakwah. Yang kedua, fenomena dakwah. Fenomena dakwah saat ini menunjukkan perkembangan signifikan terutama melalui media sosial. Dengan kemajuan teknologi informasi, dakwah kini dapat dilakukan secara online, menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam. Pendakwah mudah menggunakan metode kreatif dan menarik untuk menarik generasi Z, seringkali memanfaatkan ikon pop kultur. Ketiga, tinjauan semantik. Tinjauan semantik dakwah mencakup analisis makna dan penggunaan bahasa dalam konteks penyampaian pesan Islam. Semantik berperan penting dalam menentukan cara dakwah yang efektif dengan mempertimbangkan konteks, audiens, dan tujuan pesan. Pembahasan terakhir dalam tinjauan umum ilmu dakwah adalah definisi para ahli istilah ilmu dakwah. Definisi ilmu dakwah menurut para ahli mencakup berbagai perspektif. 1. Imam Ahmad Galwais. Ilmu dakwah adalah pembelajaran tentang metode dan seni penyampaian agama Islam, mencakup akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, Muhammad Al-Ghazali. Ia mendefinisikan ilmu dakwah sebagai program lengkap yang membantu manusia memahami tujuan hidup dan pedoman hidup yang baik. Yang ketiga, Abu Al-Fath Al-Bayuni
menyatakan bahwa ilmu dakwah adalah kaidah yang mengajarkan cara menyampaikan ajaran Islam kepada manusia. Yang keempat, tim penyusun kurikulum nasional Fakultas Dakwah mengartikan ilmu dakwah sebagai kumpulan pengetahuan sistematis mengenai kewajiban dakwah untuk mencapai kebaikan umat. Selanjutnya adalah konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi, dan tujuan dakwah. Yang pertama, dasar hukum. Perintah untuk melaksanakan dakwah dijelaskan beberapa nas, baik dari Al-Quran maupun hadis. Perintah dari Al-Quran antara lain dijelaskan dalam Quran Surah Al-Imran, juz 3, ayat 104. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takunu minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, insyaallah dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka orang-orang yang beruntung. Nah, berdasarkan ayat di atas tersebut, para ulama sepakat menetapkan bahwa hukumnya wajib. Kalimat wal takunu adalah sighat amar yang menunjukkan tentang perintah dalam ayat tersebut. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah wajib berdasarkan pada kaidah usul yang berbunyi al aslu fil amri walil wujub. Ya, perintah itu menunjukkan wajib. Al-Ghazali menjelaskan bahwa perintah untuk melaksanakan dakwah Islamiyah adalah suatu kewajiban yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Karena firman Allah yang berbunyi wal takunu, artinya hendaklah dan hendaklah kamu. Hal ini memberikan suatu keterangan bahwa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Para ulama tidak sepakat mengenai jenis wajibnya tugas dakwah tersebut. Sebagian ulama mengatakan wajib kifayah dan sebagian yang lain mengatakan wajib ain. Perbedaan pendapat tersebut berpangkal pada perbedaan penafsiran para ulama mengenai makna kata minkum dan ummatan dalam ayat tersebut. Ulama yang mengatakan bahwa mendakwah adalah fardu kifayah antara lain adalah Imam Jalaluddin Al-Suyuti dan Al-Imam Al-Zamakhsyari dan Imam Ismail Al-Haqi dan Imam Al-Qurtubi dan Imam Al-Ghazali dan selainnya. Mereka berpendapat bahwa kalimat minkum dalam ayat tersebut menunjukkan at-tabi'idun sebahagian. Oleh karena itu kalimat ummatan berarti ta'ifatan atau segolongan. Jadi makna ayat tersebut seakan-akan berbunyi wal takunu minkum ta'ifatan mutamayyizatun taqumu bil da'watil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar. Terjemahnya adalah dan hendaklah ada segolongan umat yang terpilih melaksanakan dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar. Quran Surah Al-Imran. Yang kedua adalah fungsi dakwah. Dakwah memiliki berbagai fungsi penting dalam masyarakat. Antara lain adalah memperkenalkan ajaran Islam. Dakwah berfungsi untuk mengenalkan dan menjelaskan ajaran Islam kepada orang yang belum memahaminya, serta memperbaiki pemahaman yang keliru. Yang kedua, menjaga keberlangsungan Islam. Melalui dakwah, umat Islam diharapkan dapat mempertahankan dan keyakinan mereka terhadap agama. Yang ketiga, membantu mendapatkan hidayah. Dakwah bertujuan membantu orang-orang yang belum beriman menuju agama Islam. Keempat, membentuk masyarakat berakhlak baik. Dakwah berfungsi untuk meluruskan akhlak dan mencegah kemungkaran, membentuk individu dan masyarakat yang menjadikan Islam sebagai panduan hidup. Selanjutnya adalah tujuan dakwah. Tujuan dakwah dalam Islam meliputi beberapa aspek penting. 1. Mengajak kepada ketaatan. Dakwah bertujuan untuk mengajak manusia agar taat kepada Allah dan menjalankan ajaran Islam dengan benar. Kedua, mewujudkan kebahagiaan. Dakwah diharapkan dapat membawa kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Ketiga, memberikan pemahaman. Salah satu tujuan khususnya adalah membantu individu memahami arti hidup
yang sebenarnya dan menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, membentuk masyarakat Islam. Dakwah juga berfungsi untuk membentuk masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam serta menyelesaikan problematika sosial. Dalam ilmu komunikasi, tujuan disebut dengan trend destination, yang berarti sasaran atau arah yang akan dicapai, dan dengannya dirumuskan pesan-pesan oleh komunikator untuk mencapai tujuan komunikator. Arti Muhammad 1995. Secara umum, Harold Laswell dalam bukunya Rawdonah 2007 menyebutkan bahwa tujuan komunikasi ada 4, yaitu social change, perubahan sosial. Apa itu? Yaitu seseorang mengadakan komunikasi dengan orang lain. Diharapkan adanya perubahan sosial padanya, begitu pula dengan dakwah, bertujuan untuk melakukan perubahan sosial. Yang kedua, attitude change, perubahan sikap. Seorang berkomunikasi juga ingin perubahan sikap. Begitupun dengan dakwah. Bukan hanya perubahan kesadaran, akan tetapi terjadi perubahan sikap. Yang ketiga, opinion change, perubahan pendapat. Seseorang dalam berkomunikasi mempunyai harapan untuk mengadakan perubahan pendapat. Tujuan dakwah adalah mengubah pendapat umum atau dikenal dengan istilah public opinions, sehingga kebaikan mengalahkan keburukan. Keempat, behavior change, perubahan perilaku. Seseorang juga ingin adanya perubahan perilaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah di Mekah, perumusan dakwahnya berbeda dengan ketika di Madinah. Asy Mekah materi perannya adalah bertujuan mengajak untuk beriman kepada Allah. Pada waktu di Madinah, objeknya adalah orang-orang beriman. Tujuan pembinaannya agar mereka konsisten beramal saleh. Selanjutnya adalah proses dan unsur-unsur dakwah, yaitu proses dakwah. Proses dakwah terdiri dari beberapa tahapan yang sistematis dan strategis. 1. Tahap ta'aruf, perkenalan awal dengan mendatangi rumah-rumah dan menjelaskan maksud kedatangan, serta mengajak masyarakat untuk beribadah di masjid. Tahap yang kedua, tahap ta'aluf, membangun hubungan emosional dengan berdiskusi tentang agama secara santun, sehingga hati masyarakat terbuka untuk meningkatkan iman. Yang ketiga, tahap targhib, menyampaikan janji-janji Allah seperti pahala dan ampunan dalam konteks taklim masjid. Yang keempat, tahap tashkil, yaitu melanjutkan usaha dakwah meskipun menghadapi tantangan dengan menggunakan metode yang sesuai untuk mencapai tujuan dakwah. Yang kelima, dakwah melalui media, menggunakan media massa dan pendidikan untuk menyebarkan ajaran Islam secara lebih luas. Selanjutnya, unsur-unsur dakwah. Unsur dakwah terdiri dari komponen penting yang mendukung efektivitas penyampaian pesan Islam. Berikut adalah unsur-unsur tersebut. Yang pertama adalah dai. Apa itu dai? Dai adalah pelaku dakwah, individu yang menyampaikan pesan dakwah kepada orang lain baik secara langsung maupun melalui media. Yang kedua, mad'u. Apa itu mad'u? Mad'u adalah penerima dakwah. Saran dakwah yang dapat berupa individu atau kelompok, baik yang beragama Islam maupun tidak. Ketiga adalah maddah. Apa itu maddah? Maddah itu adalah materi dakwah. Isi atau pesan yang disampaikan mencakup ajaran Islam seperti akidah, syariah, dan akhlak. Yang keempat, wasilah, yaitu media dakwah, alat atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah seperti lisan, tulisan, atau media digital. Yang kelima adalah thariqah. Thariqah adalah metode dakwah, jalannya dakwah, cara atau pendekatan yang digunakan dalam menyampaikan dakwah seperti dialog, ceramah, atau tulisan. Keenam adalah atsar, efek dakwah, dampak atau hasil dari proses dakwah yang telah dilakukan itu adalah atsar. Selanjutnya adalah objek studi ilmu dakwah. Objek studi ilmu dakwah terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu objek material. Ini mencakup semua aspek ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran, serta sejarah dan peradaban Islam. Objek ini berfokus pada tingkah laku manusia dalam konteks dakwah. Yang kedua, objek formal. Ini berfokus pada usaha manusia untuk mengajak orang lain menerima dan mengamalkan ajaran
secara keseluruhan. Objek kajian ilmu dakwah mencakup interaksi antara dai, pelaku dakwah, dan penerima dakwah serta berbagai faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Jadi kesimpulan dari tugas ini adalah kesimpulan materi dakwah mencakup beberapa poin kunci. Apa saja itu? Pertama adalah tujuan dakwah. Dakwah bertujuan untuk mengajak manusia kepada kebaikan, memperkuat iman, dan membentuk masyarakat yang berakhlak mulia sesuai ajaran Islam. Yang kedua, unsur-unsur dakwah. Terdapat 5 unsur penting dalam dakwah, yaitu apa saja tadi? Salah satunya adalah tadi dakwah, kedua materi dakwah, ketiga penerima dakwah, yang keempat ilmu dakwah, dan kelima efek dakwah. Dan kesimpulan yang ketiga adalah metode penyampaian. Dakwah dapat dilakukan melalui berbagai metode, termasuk lisan, tulisan, dan teladan, serta menggunakan teknologi modern yang mencapai audiens yang lebih luas secara keseluruhan. Nah, dakwah adalah proses strategis yang bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam dan membangun masyarakat yang lebih luas. Ya, itulah penjelasan saya tadi. Jika ada salah hilaf ucapan maupun penjelasan, mohon dimaafkan. Kurang lebih itu dari saya pribadi, dan tidak ada kelebihan baik dalam penyampaian, datangnya dari Allah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih.